Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Para pemirsa channel akun YouTube YWIA Academy rahimani wa rahimakumullah, khususnya para santri dan santriwati Ma'had Al-Ilm di Yogyakarta. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu bisa ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, termasuk amal ibadah yang sangat mulia ini yang sedang kita lakukan, yaitu bermajelis ilmu syar'i. Terlebih lagi ilmu yang akan kita pelajari ini adalah ma'rifatullah asyraful ulum, yaitu mengenal Allah, yang itu merupakan ilmu yang paling mulia. Karena syaraful ilmi tabi'un li syarafi ma'lumi. Karena sebagaimana sampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kemuliaan sebuah ilmu itu mengikuti kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ketika kita mempelajari tentang Allah dalam Tauhidul Asma wa Sifat melalui kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, maka hakikatnya kita sedang mempelajari asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari ilmu yang paling mulia ini dengan mempelajari Al-Aqidah Al-Wasithiyah insyaallah ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita camkan pada setiap bermajelis ilmu syar'i adalah dorongan untuk senantiasa memperhatikan niat kita. Apakah benar-benar ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala dalam bermajelis ilmu syar'i, dan juga demikian adab di dalam bermajelis ilmu syar'i, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua hal itu adalah syarat diterimanya sebuah amal, dan tidak mungkin seseorang bisa mencapai dan memenuhi dua perkara yang mulia sebagai syarat diterimanya amal tersebut kecuali dengan at-tawakkul 'alallahi wahdah, yaitu bertawakal hanya kepada Allah, diantaranya dengan memperbanyak berdoa, menghibah kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita supaya kita bisa memahami kebenaran yang sedang kita pelajari atau yang akan kita pelajari dengan baik sesuai dengan yang diridhoinya dan mampu mengamalkan tuntutannya serta diterima oleh Allah. Amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita setiap Selasa sore jadwalnya adalah mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullahu taala, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hanya saja di dalam kitab yang ditetapkan untuk santri dan santriwati Ma'had Ilmi adalah kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh penulisnya, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kitab yang nampak share screen-nya di layar perangkat masing-masing peserta Zoom. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Al-Musannif pada tampilan halaman 5 ini. Baik, karena muqaddimah pada pertemuan yang pertama dahulu sudah kita lewati, maka kita langsung masuk ke dalam halaman 5. Syarah dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Perlu diketahui, syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ini, sebagaimana beliau sebutkan bahwa syarah ini diringkas dari beberapa referensi. Yang pertama adalah, ini ucapan penulis syarah, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini diringkas dari beberapa kitab syarah. Beliau sebutkan yang pertama adalah Ar-Rawdah An-Nadiyah Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah, tulisan Syekh Zaid bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua adalah At-Tanbihat, tulisan Syekh Abdul Aziz Nasir Ar-Rashid. Dan juga demikian At-Tanbihat Al-Latifah, tulisan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Dan juga demikian yang keempat adalah diringkas dari beberapa kitab tafsir saat menafsirkan ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, seperti kitab tafsir Fathul Qadir milik Asy-Syaukani rahimahullah, dan juga demikian tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah telah memudahkan kita dengan bentuk mempelajari satu kitab yang tidak terlalu tebal ini, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan, yang sebetulnya ringkasan dari banyak kitab. Jadi kita sudah dimudahkan tidak langsung mempelajari kitab-kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disebutkan oleh Syekh tadi, tapi sudah dimudahkan, diringkaskan, sehingga dengan demikian diharapkan Allah Ta'ala memudahkan kita bisa memahaminya dengan baik. Allahumma amin. Baik, kita mulai. Perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan bahwa untuk terpenuhi target kita hanya sekitar 30 kali pertemuan total 2 semester, maka untuk memenuhi
saya mengambil faedah, saya mengambil metode pengajaran dalam hal ini, meskipun yang ditampilkan adalah share screen kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan, namun tidak saya baca lafadznya, namun langsung saya terjemahkan maknanya. Langsung saya sampaikan maknanya. Dengan tujuan agar menyingkat waktu, sehingga ada waktu tambahan atau ada sisa waktu untuk melengkapi penjelasan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, atau menjelaskan sesuatu yang dimungkinkan kurang bisa difahami dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, atau menyampaikan definisi, kaidah, pembagian yang dimaksud oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya ini, sehingga perlu waktu lebih untuk menjelaskan hal itu. Namun kalau saya membacakan bahasa Arabnya, lalu kemudian menerjemahkan, baru kemudian menjelaskan, maka waktunya tidak cukup dengan alokasi waktu total 2 semester 30, sekitar 30 pertemuan. Oleh karena itu, semoga dengan cara ini bisa tersampaikan maksud asyarih pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, lebih-lebih lagi bisa tersampaikan maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Adapun untuk pelajaran baca kitab dan terjemah bisa diikuti di majelis yang lainnya insyaallah taala. Jadi ini khusus majelis untuk penjelasan isi matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, mari kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala al-musannif rahimallahu taala, berkata penulis, semoga Allah taala merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut hanya setiap nama Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang. Ini matan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang ada di atas garis ini yang ada di atas garis ini adalah matan. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Adapun yang di bawah garis ini adalah syarahnya, yaitu ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau dan menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, penulis, yaitu maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bedakan kata musannif di sini dengan kata musannif di sini. Yang di sini maksudnya Ibnu Taimiyah, dan yang di sini maksudnya penulis syarah, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Penulis yaitu Ibnu Taimiyah rahimallahu taala memulai kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dengan ucapan Al-Basmalah. Al-Basmalah maksudnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah maksudnya adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Alhamdulillah itu adalah Alhamdulillah. Dalam rangka apa tujuan beliau memulai kitabnya dengan Al-Basmalah? Yang pertama, mencontoh kitabullah Al-Aziz, yang mana kalau kita
buka mushaf Al-Quran, maka pertama kali Al-Basmalah. Ayat pertama kali ketika kita membuka Al-Quran, maka Bismillahirrahmanirrahim. Dalam permulaan setiap surat, selain surat Bara'ah, yaitu At-Taubah. Maka kalamullah adalah khairul kalam, sebaik-baik ucapan. Jika Allah membuka firman-Nya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tentu sangat baik dan tertuntut kita untuk mengikuti kitabullah dengan membuka tulisan kita, tulisan para ulama dengan Al-Basmalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau memulai tulisan-tulisan beliau dalam tulisan-tulisan beliau dengan Al-Basmalah. Betapa mulianya seorang ketika perbuatannya sesuai dan mengikuti dua wahyu ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Sesuatu itu kalau meniru Al-Quran dan Al-Hadis, walaupun itu singkat, namun barokah, didapatkan keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Kemudian ucapan bismillah, mulai Syekh menjelaskan apa makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillah, Pak, di sini fungsinya untuk menunjukkan permohonan pertolongan. Maknanya apa? Seseorang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim terkandung cerminan tauhid pengucapnya. Mengapa? Karena isti'anah billah. Isti'anah billah, memohon pertolongan hanya kepada Allah agar apa yang akan dia kerjakan, yaitu menulis. Karena bismillah itu tidak hanya diucapkan saat akan mau menulis, bisa diucapkan akan mau makan dan seterusnya. Kalau seseorang mengucapkan bismillah saat mau menulis, artinya dia memohon pertolongan kepada Allah agar dalam menulis itu sesuai dengan keridhaan Allah, sesuai dengan kecintaan Allah, menulis dengan benar, jauh dari kesalahan, dan menulis dengan tulisan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini terkandung dalam satu huruf saja. Masya Allah. Betapa sempurnanya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Al-Hadis. Dengan satu huruf saja sebetulnya sudah mengungkapkan sebuah makna yang agung. Sedangkan al-ism, penjelasan ini pada bi, kemudian ismi pada ini, dijelaskan di sini al-ism. Secara bahasa, sesuatu yang menunjukkan perkara yang disebut. Sesuatu yang menunjukkan perkara yang disebut. Karena namanya al-ism itu adalah nama dari sesuatu, maka al-ism secara bahasa adalah sesuatu yang menunjukkan kepada perkara yang diwakili dalam penyebutan tersebut atau sesuatu yang disebut. Menurut ahli nahwu, dalam bahasa nahwunya, definisi al-ism adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sebuah makna dengan sendirinya dan tidak disertai dengan waktu, keterangan waktu. Dengan sendirinya kata tersebut sudah menunjukkan makna. Itulah isim dalam bahasa atau dalam istilah terminologi nahwu. Kemudian ba dengan ismi di sini merupakan jar dan majrur, huruf jar
ba dan isim majrurnya yang dimajrurkan dengan huruf jar ismi sehingga menjadi bismi. Jar dan majrur ada muta'aliknya. Apa muta'aliknya itu? Maksudnya terkait dengan makna apa? Terkait dengan sesuatu yang tidak disebutkan. Dan selayaknya ketika dimunculkan, maka dimunculkan di akhir setelah penyebutan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya begini. Biasa di dalam bahasa Arab, bahkan bahasa kita, bahasa Indonesia, untuk sesuatu yang sudah jelas, misalnya, itu kalimatnya tidak lengkap, namun sengaja tidak disebutkan lengkap karena sudah saking jelasnya. Misalnya, ketika Anda ditanya dalam bahasa Indonesia, sudah makan belum? Sementara Anda sudah makan, maka jawabannya sudah. Padahal di situ ada kata-kata yang mahdzuf, yang tidak disebutkan. Kata-kata yang tidak disebutkan. Mengapa tidak disebutkan? Sudah jelas maksudnya. Lengkapnya kalau dimunculkan, ditakdir, maksudnya dimunculkan kata-kata tersebut yang tidak disebutkan, saya sudah makan. Kata saya dan makan tidak disebutkan. Nah, dalam Bismillahirrahmanirrahim, kalimat lengkapnya kalau disebutkan sesuatu yang mahdzuf, yang tidak disebutkan, kalau dimunculkan, maka Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Kalau konteksnya sedang mau menulis. Kalau mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, kalau mau makan hanya Bismillah saja. Bismillah akul. Seperti itu. Artinya dia mohon pertolongan kepada Allah agar ditolong aktivitas makan yang diridhoi oleh Allah. Karena sebagian bentuk makan tidak diridhoi oleh Allah. Berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta, makan yang haram, dan seterusnya. Kemudian, lalu pertanyaannya mengapa kata-kata yang mahdzuf tadi, saya menulis, saya makan, kalau itu konteksnya sedang mau makan, mengapa disebutkan mutaakhiran terakhir? Liyufidul hasr, untuk menunjukkan pembatasan bahwa dalam aktivitas menulis yang akan saya lakukan, benar-benar saya memohon pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai kata bismi, kemudian kata Allah. Allah adalah alamun, satu nama ya dari az-zat al-muqaddasah. Itu zat yang maha suci. Zat yang disucikan dari segala kekurangan. Al-muqaddasah, disucikan dari segala kekurangan. Atau dengan bahasa singkat, yang maha suci. Adapun apa makna kata Allah? Kata Syekh, maknanya adalah yang memiliki hak untuk diibadahi. Al-uluhiyah di sini, wal-ubudiyah di sini adalah hak untuk diibadahi atas seluruh makhluknya. Dari mana definisi, saya ulangi, dari mana makna kata Allah di sini diambil? Dari akar bahasa. Allah itu aslinya al-ilah. Allah itu aslinya adalah al-ilah. Ini dihilangkan sehingga lam langsung ketemu lam menjadi Allah. Sebagaimana An-Nas, maka asalnya ada alif lamnya, ada hamzahnya. Ya. Tetapi ini dihilangkan sehingga lam langsung ketemu nun menjadi An-Nas. Mengapa? Likathratil istimal. Karena banyak diucapkan kalimat ini oleh manusia dalam rangka takhfif, meringankan, maka
diucapkan seperti itu. Sehingga kata akar bahasanya adalah ilah. Nah, ilah itu diambil dari alaha. Di sini harokatnya yu'lahu, tapi sebatas yang saya ketahui dari kamus dan rujukan yang lainnya, alaha ya'lahu uluhatan. Ini secara bahasa maknanya adalah abada ya'budu ibadatan. Kalau ini majhulkan, uliha yu'lahu uluhatan, maka mungkin maksud saya demikian, ubida yu'badu ibadatan. Sama intinya, bahwa Allah ya'lahu sama dengan abada ya'budu. Sehingga uluhatan sama dengan ibadatan. Dengan demikian, ilah yang secara bahasa cara menafsirkannya adalah dibawakan kepada wazan maf'ul, seperti kitab, itu wazannya kan fi'al, itu cara menafsirkannya, memaknainya dibawakan kepada wazan maf'ul, yaitu maktub. Berarti kitab secara bahasa adalah sesuatu yang tertulis, yaitu maktub. Ilah juga begitu, wazannya fi'al, cara memaknainya adalah dibawakan kepada wazan maf'ul, ma'luh. Ini ma'luh. Sedangkan Allah ya'lahu sama dengan abada ya'budu. Uluhatan sama dengan ibadatan, berarti ma'luh sama dengan ma'bud. Ini. Sehingga ma'luh adalah sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Maka pantas, kembali lagi dari akar bahasanya seperti itu, pantas makna dari Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Inilah makna Allah yang memiliki hak untuk diibadai atas makhluknya, atas seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama yang mulia dari nama-nama Allah yang terindah. Ingat, cara menerjemahkan husna adalah yang terindah. InsyaAllah nanti ada pembahasannya dalam kitab ini, dalam menjelaskan kitab ini, insyaallah. Kedua nama Allah ini menunjukkan sifat Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bersifat dengan ar-rahmah, kasih sayang, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Sedangkan ar-Rahman, itu tadi ar-Rahim ya, ar-Rahman dan ar-Rahim mengandung sifat ar-Rahmah. Karena ar-Rahman nama Allah, ar-Rahim nama Allah, kaidahnya setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Tidak sebagaimana manusia, tidak setiap manusia namanya baik lalu sifatnya, sifat orang tersebut baik. Tapi kalau Allah, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Sedang Ar-Rahman lalu dirinci oleh saya di sini. Ar-Rahman adalah yang memiliki kasih sayang yang umum, mencakup seluruh makhluknya. Jadi rahmah Allah itu ada dua, rahmah ar-rahmah al-ammah dan rahmatullah al-khassah. Rahmat Allah yang umum dan rahmat Allah yang khusus. Kalau yang umum setiap makhluk dapat, terkait dengan kemakmuran badan, harta dan yang semisal itu, setiap makhluk dapat. Tetapi kalau rahmat Allah yang khusus, inilah yang lebih diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Allah merahmati seseorang dengan rahmat yang khusus kecuali kaum mukminin. Kafirin, orang-orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Dapat rahmat Allah tapi yang umum, karena yang umum itu setiap makhluk dapat. Sampai pun orang-orang yang kafir, binatang ternak juga dapat rahmat Allah yang umum karena terkait dengan kemakmuran badan, terkait dengan kehidupan makhluk, harta dan yang semisal itu. Tapi kalau rahmat yang khusus, yaitu yang terkait dengan keimanan, ilmu syar'i dan amal saleh, maka ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat yang khusus
yang dirahmati dengan rahmat ini hanyalah kaum mukminin. Itu perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun keduanya sama-sama menunjukkan sifat Ar-Rahmah, tetapi ada sisi bedanya. Kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang umum, kalau Ar-Rahim rahmat Allah yang khusus. Mengandung menunjukkan kandung nama tersebut menunjukkan kandungan rahmat Allah yang umum untuk Ar-Rahman, dan Ar-Rahim mengandung petunjuk rahmat Allah yang khusus. Mengapa demikian? Ya sebetulnya ada sisi alasan bahasa lughawi. Secara bahasa Ar-Rahman itu wazannya fa'lan. Fa'lan itu menunjukkan, wazan fa'lan itu menunjukkan makna as-si'ah wal imtila. Wal imtila yaitu luas dan penuh. Oleh karena itu beda seorang kalau berbahasa Arab mengucapkan ghadib, huwa ghadib, dengan huwa ghadban. Beda secara kandungan makna. Kalau ghadib dia sekedar marah, tetapi kalau ghadban marahnya sampai ubun-ubun karena mengandung penuh dan luas dan penuh. Nah, Ar-Rahman pantas dibawakan kepada makna, menunjukkan makna kandungan sifat Ar-Rahmah yang umum karena memang wazannya seperti itu. Ar-Rahim juga demikian, wazan fa'il dan seterusnya. Baik, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Diperhatikan dalam ucapan Syekh di sini, saya ulangi, firman Allah Ta'ala di sini maksudnya yaitu ketika berfirman wa kana bil mu'minina rahima. Tidak ada satu pun dalam ayat Al-Quran wa kana bil mu'minina rahmana. Ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim terkait erat dengan sifat rahmah yang khusus, yaitu yang mendapatkan hanya orang-orang yang beriman. Saya ulangi, tidak ada satu pun dalam ayat Al-Quran wa kana bil kafirina rahima, tidak ada. Hanya khusus orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian matan yang selanjutnya saya tambahkan di sini dari penjelasan yang lain agar kita lebih bisa menghayati ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, bahwa selain al-isti'anah mengandung permohonan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam bismillahirrahmanirrahim itu mengandung thalabul barakah, meminta keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tulisan yang akan ditulis dianugerahkan kepada Allah keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak dan terus menerus didapatkan lewat perantaraan tulisan ini. Dan kita husnudzon Allah mengabulkan, karena sampai sekarang kitab ini dipelajari di berbagai penjuru dunia. Kebaikan yang banyak dan terus menerus setelah sekian ratus tahun ditulis kitab ini oleh penulis, masih terus dipelajari bahkan di negeri yang jauh dengan negeri asalnya, yaitu di Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala menjaganya dan menjaga kita semua. Allahumma amin. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui dalam al-basmalah itu mengandung permohonan pertolongan hanya kepada Allah dan meminta keberkahan hanya kepada Allah, berarti mencerminkan tauhid pengucapnya. Sebaliknya, jika seorang menyebut nama selain Allah, mohon pertolongan dan keberkahan, ngalap berkahnya kepada selain Allah, tidak mau kepada Allah, maka ini syirik. Matan selanjutnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala pujian kesempurnaan. Perhatikan terjemahan berikut ini. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah. Hanya hak dan milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu syar'i dan amal saleh, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk memenangkan beliau di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah saja sebagai saksi atas hal ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhida, sebagai bentuk penetapan dan pengesaannya, sebagai bentuk penetapan hal itu dan pengesaannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Salawat, pujian Allah Ta'ala sisi malaikat muqarrabin semoga tercurahkan kepada beliau dan kepada para pengikut beliau. Juga demikian doa keselamatan, juga demikian keselamatan semoga tercurahkan kepada beliau sebagai doa tambahan setelah doa salawat. Baik, penjelasan asyarahu, penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memulai tulisan yang mulia ini dengan khutbah. Biasa penulis membuka tulisannya setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan khutbatul hajah atau yang semisal itu, yaitu sebagai kalimat pengantar. Kalimat pengantar ini atau pembuka, muqaddimah maksudnya, mustamilah, mengandung apa? Satu, pujian kepada Allah. Mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu, mengandung pujian kepada Allah Ta'ala. Dua, mengandung dua kalimat syahadat. Dan tiga, mengandung salawat dan salam kepada Rasulnya. Tiga ini apa dasarnya? Jadi Masya Allah, ulama itu kalau berbicara berusaha semaksimal mungkin ada dasarnya dari Al-Quran atau Sunnah atau dua-duanya. Ini rahasia besar. Ucapannya diberkahi, ratusan tahun masih diingat orang, dipelajari orang, dihafal kaum muslimin. Di antara rahasianya dan resepnya adalah setiap ucapannya mencontoh, entah itu Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun dua-duanya, ada dasarnya di dalam salah satu di antara keduanya ataupun dua-duanya dari dua wahyu Allah Ta'ala tersebut. Oleh karena itu disebutkan di sini dalam rangka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga hal ini, sebagaimana dalam hadis-hadis beliau dan khutbah-khutbah beliau, serta alasan yang kedua. Ini alasan pertama. Alasan kedua, mengapa kok melakukan tiga hal ini, mengucapkan tiga hal ini sebagai pembuka. Alasan pertama dalam rangka mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabda beliau dan dalam khutbah-khutbah beliau, dan juga demikian dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Saya ulangi, fahuwa aqta. Setiap perkara yang memiliki urusan yang penting tidak dimulai di dalamnya dengan pujian Allah, maka dia terputus. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya.
Dan dalam riwayat yang lain tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus. Intinya demikian. Makna terputus di sini ma'dumul barakah, terputus dari mendapatkan keberkahan, tidak ada keberkahan yang didapatkan. Sehingga digabungkan dua riwayat, riwayat yang pertama dan riwayat yang kedua ini apa? Bahwa memulai sesuatu dengan bismillah itu permulaan yang hakiki. Sedangkan memulai sesuatu dengan suatu ucapan dengan alhamdulillah itu permulaan yang idhofi. Apa maksudnya di sini? Kan ini ada dua riwayat sama maknanya. Ada kata-kata la yubda'u, tidak didahului. Berarti kan anjuran untuk mendahului dengan hamdalah, tetapi dalam riwayat yang lain anjuran untuk mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, sepintas selalu bertentangan. Tetapi tidak, ulama mendudukkan permasalahan ini bahwa permulaan yang dimaksud dalam riwayat yang kedua ini permulaan yang hakiki, permulaan yang sebenarnya. Jadi benar-benar awal sebelum kalimat yang lainnya ketika mengucapkan sesuatu maka bismillahirrahmanirrahim. Adapun alhamdulillah juga permulaan, tetapi ditinjau dari setelah pengucapan bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dikatakan idhofi, yaitu ditinjau dari. Idhofi itu ditinjau dari setelah diucapkannya bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sayangnya dua riwayat ini dalam kitab yang saya miliki didhaifkan oleh ulama, sehingga ini hadis yang dhaif. Maka kita tidak mengamalkan hadis ini, tetapi cukuplah kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya dan dalam khutbahnya ini. Itu sudah mencukupi, dan hakikatnya dengan itu kita telah mengambil sebab yang besar untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Kemudian alhamdulillah, mengapa saya artikan tadi segala pujian kesempurnaan hanya hak dan milik Allah semata. Mengapa diartikan seperti itu? Ada sebabnya, ada alasan ilmiahnya. Mari kita ikuti alasan ilmiah tersebut. Bahwa alif lam di dalam mana tadi? Ini al-alif wal lam di dalam alhamdulillah ini, alif lam ini itu lil istighraq, menunjukkan makna cakupan yang menyeluruh, menunjukkan makna cakupan yang menyeluruh. Berarti segala bentuk puji-pujian, tentu pujian yang sempurna, tidak seperti memuji makhluk. Segala bentuk pujian yang sempurna, begitu. Jadi kalimat segala pujian kesempurnaan itu diungkapkan dengan dua huruf saja, alif dan lam ketika bersambung dengan hamdu. Masya Allah, itulah keindahan dan kesempurnaan bahasa Arab. Bahasa Arab, satu huruf saja itu bisa menunjukkan makna memohon pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Tadi sekarang dua huruf yang masuk dalam kata hamdu menunjukkan pengertian segala pujian kesempurnaan. Oleh karena itu dikatakan di sini seluruh puji-pujian yang sempurna. Alif lam di sini menunjukkan puji-pujian yang khusus bagi Allah, yaitu yang sempurna, tidak ada duanya. Bukan pujian selayaknya pujian kepada manusia. Lillah, milkan wastihqaqan. Nah, apa maksud dari perkataan Syekh di sini? Sedang menjelaskan kata lam dalam susunan kata lillah. Lillah itu li dan Allah. Sehingga menjadi apa? Menjadi lillah.
Nah, sehingga menjadi itu lillah. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan li di sini, huruf ini menunjukkan mana apa? Menunjukkan makna kepemilikan, atau dalam syarah yang lain disebutkan yaitu ikhtisas, kekhususan, dan menunjukkan makna istihqaq hak. Oleh karena itu cara menerjemahkannya tadi, segala pujian yang sempurna hanya hak dan milik Allah. Sedangkan alhamdu sendiri apa? Hamdun sendiri apa? Bervariasi kalimat definisi dari para ulama. Syekh rupanya memilih yang ini, yaitu ats-tsana bisifat al-jamilah wal af'al al-hasanah. Pujian dengan menyebutkan pujian karena adanya sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Pujian atas sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dalam definisi yang lain, yaitu wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Wasful mahmud bil kamal, wasful mahmud bil kamal, tempatnya enggak cukup. Coba kita memakai share screen dan yang lain. Ya. Jadi perhatikan kata alhamdu, definisinya dalam dalam pernyataan ulama yang lain, wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Mensifati sesuatu yang dipuji karena kesempurnaan yang dimilikinya, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini wallahu ta'ala alam shawab. Kalau saya lihat definisi yang lebih lengkap adalah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mengapa demikian? Karena kalau kita pelajari syarahnya dari definisi ini, maka akan terkeluarkan kata yang pujian tapi bukan alhamdu. Karena dalam bahasa Arab, memuji itu tidak hanya hamidah yahmadu. Makna memuji itu bisa ada kata sinonimnya dengan kata yang lain, tapi sebenarnya ada bedanya. Karena tidak setiap memuji itu didasari cinta. Kadang penyair memuji raja supaya dapat sekeping uang, harta, padahal nggak suka kepada raja tersebut. Maka yang seperti itu tidak bisa dikatakan penyair telah hamidah, memuji, tapi pakai kata yang lain. Yuthni misalnya. Karena ada bedanya antara alhamdu, memuji, dengan pujian dengan kata sinonim yang lainnya, sinonim yang tidak persis ya, tapi tetap ada sisi bedanya. Maka memuji, mensifati sesuatu yang dipuji karena sebab kesempurnaan yang dimiliki, disertai rasa cinta dan pengagungan dari kepada sesuatu yang dipuji tadi. Inilah definisi yang lebih lengkap. Wallahu ta'ala alam shawab. Sebagaimana faedah juga, definisi ini adalah bahwa ini sisi bedanya antara pujian dan syukur. Kalau pujian karena definisinya seperti ini,
Alhamdu karena definisinya seperti ini, maka tidak harus namanya memuji Allah itu pas setelah dapat kenikmatan dari Allah. Mengapa? Ini perhatikan rahasianya. Perhatikan rahasia di sini. Mengapa pujian itu tidak hanya ketika dapat kenikmatan, karena memang dalam definisi di sini sebab dari pujian, memuji sesuatu yang dipuji karena kesempurnaan yang dimiliki sesuatu yang dipuji tadi. Bukan, padahal kesempurnaan Allah tidak hanya kamalul in'am, tidak hanya kesempurnaan memberi nikmat. Allah maha sempurna seluruh sifat-sifatnya. Allah maha sempurna dengan kasih sayangnya, dengan keadilannya, dengan keperkasaannya, dan seterusnya dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ada inilah terbedakan antara alhamdu dan asyukru. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Adapun alhamdu, kita memuji Allah meskipun kita tidak barusan mendapatkan kenikmatan, karena Allah seluruh sifat-sifatnya adalah maha, seluruh sifat-sifatnya adalah al-ulya, yaitu sifat-sifat yang sempurna. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada syarah. Secara uruf, secara adat, istilah alhamdu kita lewati saja karena kita sudah mendapatkan definisi tadi, sudah panjang mengingat waktu. Lillah telah berlalu penjelasannya, juga kita lewati. Alladzi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya, yaitu maksudnya Allah Subhanahu dipuji atas anugerah nikmatnya yang Allah berikan kepada kita berupa pengutusan Rasul. Ini sekali lagi menegaskan dan menguatkan definisi alhamdu tadi, wasful mahmud bil kamal, mensifati sesuatu yang dipuji dengan sebab adanya kesempurnaan pada Allah. Oleh karena itu kalimat sesudah alhamdulillah apa dalam matan ini disebutkan sebab pujian. Ini namanya sebab pujian. Ya. Ini namanya adalah sebab pujian. Jadi kalimat ini sesudah alhamdu itu mengisyaratkan sebab dipujinya Allah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah karena Allah telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan terbesarnya di antara nikmat yang terbesar tidak bisa kita hitung adalah arsala, yaitu Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa berselawat dan bersalam. War Rasul secara bahasa, ini definisi yang juga ulama berselisih pendapat tentang mendefinisikan ar-rasul, tetapi yang umum kita dengar adalah sebagaimana disampaikan oleh Syekh. Nanti secara syar'annya ada berselisih pendapat di antara ulama. War rasul lughatan, rasul secara bahasa man bu'itha bi risalah, orang yang diutus untuk membawa ajaran Allah, risalah Allah. Secara syar'i, yaitu seorang laki-laki, jadi nggak ada yang namanya nabi kok wanita. Kemudian mendapatkan wahyu, ciri khas yang kedua, satu ini laki-laki, dua ini mendapatkan wahyu, tiga mendapatkan wahyu berupa syariat ajaran Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga diperintahkan untuk menyampaikannya.
diperintahkan untuk menyampaikannya. Inilah definisi yang masyhur kita dengar, meskipun sebagian ulama tidak sepakat atas definisi ini. Kemudian di antara mereka ini, ulama yang tidak sepakat ini membawakan dalil atas definisi dari Ar-Rasul, dan ini wallahu ta'ala a'lam bishawab, dan inilah yang terkuat. Apa itu definisinya? Rasul adalah seorang pria merdeka, bukan budak berarti, yang mendapatkan wahyu berupa syariat atau kitabullah, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisihi agama yang dibawanya. Jadi inti dari Ar-Rasul diantaranya adalah Ar-Rasul diperintahkan menyampaikan syariat ataupun kitabullah yang beliau bawa kepada kaum yang menyelisihi, mukhalifin. Ini perbedaan, salah satu inti perbedaan Ar-Rasul dengan apa? Dengan An-Nabi. Mukhalifin. Jadi umat yang didakwai adalah umat yang menyelisihi dakwahnya, bukan umat yang menerima dakwahnya. Tetapi kalau An-Nabi adalah seorang pria merdeka yang mendapatkan wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya atau diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi Nabi itu nggak mesti semuanya tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ada Nabi yang diperintahkan untuk menyampaikannya menurut definisi yang terkuat. Namun bedanya apa? Diperintahkannya bukan kepada mukhalifin, orang yang menyelisih dakwahnya, tapi kepada kaum yang menerima dakwah beliau-beliau tersebut, para nabi tersebut. Bil huda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk, dengan membawa petunjuk. Apa yang dimaksud dengan petunjuk di sini? Maksudnya adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, syariat Allah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikannya ini, syariat Islam. Oleh karena itu, definisi dari ilmu nafi di sini adalah seluruh yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa kabar yang benar dan perintah maupun larangan dan seluruh syariat yang bermanfaat. Itulah al-huda. Lalu saya menjelaskan bahwa petunjuk itu ada dua macam. Yang pertama adalah petunjuk dengan makna ad-dalalah wal bayan, yaitu penjelasan. Memberi petunjuk dengan maksud memberi penjelasan, memberi keterangan. Memberi penjelasan. Petunjuk berupa penjelasan. Kalau penjelasan seperti ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka maka makhluk ada yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menyampaikannya. Artinya di bawah kemampuan makhluk. Makhluk ada yang bisa melakukannya, memberi keterangan, memberi penjelasan, klarifikasi, dan yang lainnya. Itu ada yang mampu untuk melakukan hal itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa amma thamudu fadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan kepada kaum Thamud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk itu. Kurang lebihnya demikian artinya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka petunjuk jenis ad-dalalah wal bayan, yaitu penjelasan ini, bisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan. Beliau bisa memberi petunjuk jenis petunjuk penjelasan, keterangan,
Karena beliau orang yang beliau adalah utusan Allah yang terbaik. Beliau paling mampu menjelaskan kebenaran. Allah berikan kemampuan itu. Mana dalilnya beliau bisa memberikan petunjuk, hidayatul irsyad wal bayan. Jadi ini istilahnya. Yang pertama tadi adalah diistilahkan oleh ulama hidayatul irsyad wal bayan, atau istilah lainnya hidayatul dalalah wal bayan, sama saja. Petunjuk penjelasan. Mana buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan petunjuk penjelasan? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. La-nya dipendekkan. Kalau la-nya dipanjangkan, malah justru kebalik artinya. Maka malah justru salah. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya engkau di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun macam petunjuk yang kedua adalah huda bimakna taufik wal ilham, yaitu hidayat taufik wal ilham. Tinggal tambahkan kata hidayah di sini. Hidayatut taufik wal ilham. Petunjuk taufik dan ilham. Maksudnya adalah, apa maksudnya petunjuk taufik dan ilham? Yaitu petunjuk dalam bentuk bisa mengamalkan hidayatul irsyad wal bayan, bisa mengamalkan petunjuk penjelasan tadi. Karena tidak setiap orang mendapatkan penjelasan tentang ilmu yang bermanfaat lalu bisa mengamalkan. Maka ketika seseorang itu berdoa, mohonlah taufik, mohonlah hidayah dengan dua jenis hidayah ini sekaligus. Baik hidayatul irsyad ad-dalalah wal bayan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi hidayah jenis pertama ini, hidayatul irsyad wal bayan, itu maksudnya ilmu yang bermanfaat. Seorang dapat ilmu berarti dapat petunjuk, tapi baru petunjuk apa? Ad-dalalah wal bayan. Belumlah dia mendapatkan petunjuk bisa mengamalkan ilmu yang bermanfaat tadi. Belum dia dikatakan mendapatkan petunjuk hidayatul taufik wal ilham. Nah, kalau hidayatul taufik wal ilham ini hanya Allah yang mampu memberinya. Huwal manfiyu anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul taufik wal ilham ini tidak mampu diberikan oleh siapapun kecuali oleh Allah. Bahkan kemampuan berikan petunjuk ini manfi, dinafikan, ditiadakan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, tidak diberi kemampuan untuk memberikan taufik, memberikan hidayatul taufik wal ilham. Tidak ada yang mampu kecuali Allah taala. Mana dalilnya? Innaka la tahdi man ahbabta. La-nya panjang. Beda dengan yang pertama tadi. Innaka la tahdi. Kalau ini innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang memberikan petunjuk orang yang dikehendaki. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk membawa petunjuk. Alladzi arsala rasulahu bil huda. Petunjuk yang apa di sini yang dimaksud? Al-huda di sini, kalau begitu, al-huda di sini yang dimaksud apa? Ada alif lam ini, berarti sudah jelas maksudnya, yaitu hidayatu al-irsyad wal bayan, yaitu ad-dalalah wal bayan, bukan hidayatu taufik wal ilham. Kemudian diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ilmu yang bermanfaat, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, dan untuk diutus dengan beramal dengan amal soleh. Maksudnya
Allah utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain menyampaikan ilmu syar'i juga memberi contoh mengamalkan ilmu syar'i tadi, ilmu yang bermanfaat tadi. Allah utus membawa dua hal itu, ilmu yang bermanfaat dengan dinil haq, yaitu al-amalus saleh. Di sini disebutkan dalam matan dalam syarah di sini, dinul haq adalah al-amalus saleh, amal saleh. Loh, ad-din kan agama, Ustaz. Itu salah satu makna dari ad-din. Ad-din maknanya tidak hanya satu, banyak dari kata-kata dalam bahasa Arab yang maknanya banyak, tidak hanya satu. Termasuk kata ad-din ini maknanya tidak hanya satu. Disebutkan di sini ad-din juga bisa bermakna al-jaza, balasan. Seperti dalam firman Allah, Maliki Yaumiddin. Pemilik apa? Hari pembalasan. Karena memang di antara makna ad-din adalah al-jaza, pembalasan. Namun juga di antara makna ad-din adalah al-khudu wal-inqiyad. Tunduk, melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu amal saleh. Tunduk, melaksanakan ketaatan, melakukan amal saleh, beriman dan beramal saleh. Itulah dinil haq yang dimaksud dalam matan ini. Perhatikan kata din dan al-haq. Kata ad-din dan al-haq ini zahirnya adalah mudhaf, terus ini mudhaf ilaih. Bukan sifat mausuf. Tetapi nanti bagi yang mengikuti kelas terjemah dan baca kitab Syarah Aqidah Wasithiyah dengan kitab ini pula di majelis yang lain, maka insya Allah akan dapat penjelasan ini bahwa idhofah itu tafsirannya macam-macam. Sedangkan yang didapatkan di nahu dasar biasanya disebutkan hanya tiga. Biasanya disebutkan hanya tiga, min, li, dan fi, tafsiran dari idhofah. Tapi sebetulnya mana idhofah lebih banyak dari tiga tersebut. Banyak, tidak hanya tiga. Nah, di antaranya idhofah di sini maknanya adalah idhofatul mausuf kepada sifatnya. Idhofatul mausuf kepada sifatnya. Sehingga walaupun zahirnya mudhaf ilaih, tapi maknanya, hakikat maknanya adalah sifat mausuf. Jadi dinul haq ini sepadan dengan maknanya dengan ad-dinul haq. Ini sepadan dengan ini. Mudhaf ilaih sepadan dengan sifat mausuf. Ya. Kemudian al-haq dari haqqa yahiqqu dengan makna thabata wa wajaba, tetap dan wajib, dan kebalikannya adalah batil. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Untuk meninggikannya atau memenangkannya atas agama seluruhnya, atas agama lain seluruhnya, atas seluruh agama yang lainnya. Siapakah fa'ilnya? Jawabannya Allah. Allah meninggikan, memenangkan. Hu, dhamir hu di sini kembalinya kepada kemana? Jawabannya ada dua. Bisa kepada Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa kepada agama Islam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama yang lainnya, dan karena memang Allah taala memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh agama yang lainnya, meninggikan derajat beliau. Ini isyarat bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan agama beliau, agama Islam,
maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah taala atas musuh-musuhnya yang memeluk ideologi-ideologi kesyirikan ketika memusuhi beliau, yaitu kaum musyrikin yang dahulu memusuhi beliau, untuk meninggikannya, menangkannya atas seluruh agama yang lain. Dengan apa menangnya? Satu, dengan hujjah dan bayan, yaitu dengan ilmu syar'i. Dua, dengan al-jihad, jihad yang syar'i, bukan jihad ala teroris, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Sampai nampak menang melawan orang-orang yang menyelisihinya dari penduduk bumi, baik kalangan Arab maupun non-Arab, baik kalangan yang menyatakan dirinya memiliki agama ataupun musyrikin. Dan hal itu terjadi, fakta terjadi. Kaum muslimin berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad yang syar'i, sampai kemudian wilayah negeri-negeri Islam meluas dan tersebar luas agama Islam di penjuru timur dan barat. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sebagai saksi apa? Atas status beliau sebagai Rasul Allah. Beliau juga mengetahui, melihat seluruh perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya ulangi, dan Allah melihat seluruh perbuatan-perbuatan, saya ulangi, Allah mengetahui seluruh perbuatan-perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan musuh-musuhnya. Dari sini terdapat petunjuk yang tegas atas benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya beliau dusta, tentulah Allah Taala faktanya menyegerakan azab untuknya. Tetapi beliau adalah utusan Allah yang paling jujur, yang paling mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nampak jelas dari penjelasan kafa billahi syahida, ada korelasi erat kalimat ini dengan kalimat sebelumnya dalam matan. Apa kalimat sebelumnya dalam matan? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Bahwa faktanya Allah menangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tinggikan derajat beliau karena beliau membawa ilmu syar'i dan amal soleh tadi. Lalu wakafa billahi syahida, apa hubungannya? Itu bentuk persaksian Allah bahwa faktanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menang melawan kaum musyrikin yang musuh beliau. Itu bentuk persaksian Allah, syahadatullah. Syahadatullah, persaksian Allah itu bermacam-macam. Bisa Allah mempersaksikan sesuatu dengan firman-Nya. Bisa persaksian Allah itu bentuknya dengan perbuatannya. Allah melakukan demikian pada makhluk, pada hambanya. Allah mentakdirkan musyrikin kalah perang. Itu persaksian Allah yang menunjukkan benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga persaksian Allah bisa bentuknya adalah peneguhan Allah, berupa Allah menolong, berupa Allah menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkuasa di muka bumi. Persaksian Allah bisa bentuknya berupa mukjizat. Allah meneguhkan hambanya, Rasulnya dengan mukjizat. Dan bisa dengan dalil, bisa dengan wahyu yang dibawa oleh utusan Allah. Itu namanya persaksian Allah.
Jadi ini korelasinya. Mengapa wakafa billahi syahida disebutkan sesudah liyudhirahu ala dini kulli, karena ini salah satu dari bentuk-bentuk persaksian Allah. Itu korelasinya. Jadi Masya Allah, imam besar, para ulama mutaqaddimin zaman dahulu itu, kalau menulis tulisannya kan singkat-singkat. Ini saya punya matan Al-Aqidah Wasithiyah itu dalam tulisan yang lebih besar, tipis sekali matannya itu, termasuknya tipis. Ya, tetapi kita lihat, kita baru beberapa baris sudah kita bisa buktikan ucapan-ucapannya didasarkan dalil, dan antara satu ucapan dengan ucapan lain korelasinya ilmiah. Sedikit berbicara karena tipis matannya dari awal sampai akhir, tapi dikupas tidak habis-habisnya. Ada syarah ini, belum selesai kita belajar syarah ini, muncul syarah yang satunya lagi, muncul syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tulisan syekh yang lainnya. Masya Allah, itu keberkahan yang Allah anugerahkan kepada tulisan mereka, ucapan mereka, walaupun sedikit. Beda dengan sebagian besar dari orang-orang zaman sekarang, skripsi tebal-tebal, 200 halaman, 400 halaman. Begitu selesai, langsung diloakkan, begitu lulus. Tidak lagi dicari orang, apalagi sampai ratusan tahun masih dikaji. Dan kalau diperas, yang 200 halamanan, 400 halamanan itu isinya mungkin hanya berapa lembar, karena banyak di kata pengantar dan banyak di lampiran-lampiran yang tidak begitu urgen terkait dengan inti pembahasan. Itu pun ditulis dalam waktu yang bersemester-semester, pakai revisi-revisi segala. Ini beda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis tulisan yang demikian ilmiahnya. Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau tulis, batas yang saya ingat, dari mulai asar sampai maghrib. Masya Allah, sekali duduk. Tapi kandungannya demikian ilmiah, disyarah oleh para ulama, seolah-olah tidak habis-habisnya mensyarah itu. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya adalah uqirru wa a'tarifu. Jadi makna syahadah di dalam Al-Quran, di dalam dalil, dan dalam ucapan-ucapan as-salaf, itu mengandung 3 poin. Di sini disebutkan baru 2 poin hakikatnya. 3 poin, yaitu at-takallum, al-i'tiqad, at-takallum, dan al-ikhbar. Kandungan namanya bersaksi itu, kalau dalam tafsiran dalil, ayat Al-Quran, ucapan salafus saleh, itu mengandung 3 hal. Sehingga kita nanti bisa mengetahui, saya bersaksi itu maknanya apa, sepadan dengan makna apa. Yang pertama adalah at-takallum, berarti asyhadu dengan makna atakallamu. Asyhadu dengan makna atakallamu. Kemudian yang kedua adalah terbalik ya urutannya. Ini nomor 2. Nomor 1-nya ini al-i'tiqad. Al-i'tiqad yaitu asyhadu dengan makna mengandung makna gitu. Yang tadi juga demikian, sedikit saya ralat bahwa asyhadu dengan kandungan makna. Atakallamu, saya berbicara. Kalau saya sampaikan dengan makna, kalau itu difahami maknanya hanya satu. Salah satu kandungan makna asyhadu adalah atakallamu, saya berbicara. Ini akta gitu, saya meyakini. Kemudian yang ketiga, asyhadu dengan kandungan makna ukhbiru, al-ikhbar, yaitu saya mengkabarkan. Saya mengkabarkan. Berarti asyhadu itu kandungan maknanya adalah saya bersaksi, saya meyakini, dan saya mengucapkan keyakinan yang saya yakini ini, serta saya mengkabarkan bahwa, saya mengabarkan kepada orang lain bahwa
La ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini di yang tafsiran yang masyhur. Namun sebetulnya ada yang lebih afdal dari tafsiran ini, yang keduanya maknanya benar tapi lebih sesuai dengan lafaz dalam dalil. Apa itu? La ma'budah haqqun, tanpa ada ba. Tapi sama-sama benarnya. Cuman ini lebih sesuai dalil. La ma'budah haqqun ilallah. Jika ingin mengetahui lebih rinci, silahkan dilihat artikel kami, serial i'rab la ilaha illallah dan pengaruh maknanya, ketika salah meng'irab maknanya jadi apa, dan seterusnya, di kajiantauhid.com, sekitar 7 serian tentang hal itu. Salah satunya saya sebutkan tentang pembahasan la ma'budah bihaqqin illallah dengan la ma'budah haqqun illallah dan dalilnya. Kemudian wahdahu la syarikalah, semata tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat la ilaha illallah itu sudah terkandung di dalamnya gaya bahasa penegas yang termasuk terkuat dalam bahasa Arab. Bentuk penegasan dalam bahasa Arab, di antara bentuk penegasan yang terkuat dalam bahasa Arab adalah gabungan antara nafi dan pengecualian. Di sini ada kata illah dalam la ilaha illallah dan ada nafilah. Kalau ini tergabung, ini bentuk penegasan dalam bahasa Arab yang termasuk terkuat. Itu pun ternyata kalimat selanjutnya masih mengandung penegasan demi penegasan. Padahal ini sudah mengandung penegasan yang terkuat, termasuk penegasan yang terkuat. Karena adanya peniadaan dan pengecualian. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu sangat kuat sekali dalam bahasa Arab. Mengandung makna penegasan yang sangat kuat sekali. Ternyata kalimat sesudahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih menyampaikan penegasan kembali. Wahdahu. Kata saya dua kata ini takkid, penegasan lagi. Nah, dari apa yang kandung dalam syahadat la ilaha illallah. Berupa apa? Penegasan nafi dan penegasan itsbat. Mana penegasan nafinya? Diperhatikan dalam share screen. Penegasan nafinya adalah wahdah. Penegasan itsbatnya adalah wahdah. Mana penegasan nafinya? Penegasan nafinya adalah la syarikalah. Karena dalam la ilaha illallah terdapat dua rukun, nafi dan itsbat. Peniadaan dan penetapan. Apa maksud dua rukun nafi dan itsbat? Kalau nafi adalah menafikan keberhakan disembah dari selain Allah. Itsbat adalah menetapkan keberhakan disembah untuk Allah semata. Nafi ini diulangi lagi dengan la syarika. Itsbat ini diulangi lagi dengan wahdah. Masya Allah. Sehingga diartikan semata tidak ada sekutu baginya. Ini menandakan bahwa pelajaran besar di sini. Di sini kan disebutkan ta'kid lil itsbat, penegasan untuk penetapan wahdahu. Sementara la syarikalah, penegasan untuk peniadaan. Ini faedah besar bahwa pelajaran akidah tidak cukup hanya paham saja. Saya sudah paham. Tidak cukup ini dalam belajar akidah. Saya sudah tahu. Saya sudah ngerti. Tidak cukup. Pelajaran akidah butuh diulang-ulang. Bukankah kita meyakini syirik itu bukannya
bukankah kita paham syirik, menyembah selain Allah itu adalah sebuah kebatilan. Namun kesyirikan itu tidak menjadi keyakinan kita. Kita tidak mau menyembah selain Allah, tapi kita tahu bahwasanya syirik, menyembah selain Allah adalah sebuah kebatilan, tapi kita tidak menjadikan kebatilan itu sebagai keyakinan kita. Nah, artinya tidak harus namanya paham itu mesti meyakini. Banyak orang yang paham tentang indahnya Islam, tapi nggak mau masuk ke dalam agama Islam, nggak mau meyakini keyakinan Islam. Sehingga paham dalam belajar tauhid, akidah, itu bukan segala-galanya. Kecerdasan bukan segala-galanya. Butuh diulang-ulang terus untuk mengokohkan keyakinan itu dalam hati kita. Sehingga berbuah amal saleh, berbuah ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah, ibadah-ibadah yang diridai oleh Allah. Kemudian iqraran bihi wa tauhida, masih diulangi lagi penegasannya. Karena dua masdar ini adalah muakkid, yaitu menegaskan sifatnya pada kalimat yang sebelumnya. Jadi wahdah penegasan, la syarikalah penegasan, iqraran bihi penegasan, tauhida penegasan. Masya Allah. Iqraran itu mengakui dengan lisan, tauhid itu ikhlas dalam setiap peribadatan, baik itu ibadah ucapan ataupun perbuatan ataupun keyakinan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, insyaallah. Mohon ditandai sampai pada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.